Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 2 akan menjelaskan tentang laboratorium kimia. Anggota kelompok kami yaitu yang pertama Bima Arumansyah, yang kedua saya sendiri yaitu Salimatun Nikmah, yang ketiga Dewi Sundari, dan yang terakhir yaitu Helmayanti Helmi. Berikut adalah pemaparan materi dari laboratorium kimia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bima Arumansyah. Saya akan menjelaskan tentang pengertian laboratorium kimia. Terdapat dua pengertian, yaitu laboratorium dan kimia. Laboratorium atau disingkat lab adalah tempat riset ilmiah, eksperimen, pengukuran, ataupun pelatihan ilmiah yang dilakukan. Pengertian lain dari laboratorium ialah suatu tempat yang digunakan untuk melakukan percobaan maupun pelatihan yang berhubungan dengan ilmu fisika, biologi, dan kimia, atau bidang ilmu lain, yang merupakan suatu ruangan tertutup, kamar atau ruangan terbuka seperti kebun dan lain-lain. Sedangkan kimia adalah ilmu yang mempelajari mengenai komposisi, struktur, sifat zat atau materi skala atom hingga molekul, serta perubahan atau transformasi serta interaksi untuk membentuk materi yang ditemukan sehari-hari. Laboratorium biasanya dibuat untuk memungkinkan dilakukannya kegiatan-kegiatan tersebut secara terkendali. Sedangkan kimia adalah cabang dari ilmu fisik yang mempelajari tentang susunan struktur, sifat, dan perubahan materi. Kata kimia berasal dari alkimia, sebutan untuk serangkaian praktik pada masa-masa terdahulu yang meliputi unsur-unsur ilmu kimia, metalurgi, filsafat, astrologi, ilmu mistik, dan ilmu pengobatan. Jadi laboratorium kimia adalah suatu bangunan yang di dalamnya terdapat peralatan dan bahan-bahan kimia untuk pelaksanaan eksperimen. Laboratorium kimia adalah laboratorium yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan praktikum yang berhubungan dengan analisa kimia kualitatif, kimia organik, kimia anorganik, dan biokimia, dan kimia kuantitatif, penetapan kadar unsur maupun senyawa, uji mutu maupun quality control. Sekian, terima kasih. Untuk poin B yaitu cara penataan dan penyimpanan bahan kimia di laboratorium. Tata cara penyimpanan bahan kimia berdasarkan klarifikasinya dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama yaitu penyimpanan dan penataan bahan kimia radioaktif. Bahan radioaktif harus disimpan di suatu tempat yang terawasi dan tetap terjaga keamanannya dari kehilangan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Pada tempat penyimpanan harus dituliskan kata hati-hati bahan radioaktif. Catat jumlah nyata dan perhatikan batas jumlah penyimpanan yang diperbolehkan. Yang kedua yaitu penyimpanan dan penataan bahan kimia reaktif. Bahan kimia reaktif dikategorikan sebagai bahan yang bereaksi sendiri atau berpolimerisasi menghasilkan api atau gas toksis ketika ada perubahan tekanan atau suhu, gesekan atau kontak dengan uap lembab. Biasanya bahan reaktif memiliki lebih dari satu macam kelompok bahan bahaya. Misalnya bahan tersebut termasuk padatan flammable juga sebagai
bahan yang reaktif terhadap air. Karena itu, memerlukan penanganan dan penyimpanan secara khusus, biasanya sebelum menentukan cara terbaik dalam penyimpanan bahan kimia reaktif, terlebih harus menentukan bahaya spesifik dari bahan itu. Yang ketiga yaitu penyimpanan dan penataan bahan kimia korosif. Bahan kimia korosif terdiri dari dua macam, yaitu asam dan basa. Penyimpanan bahan kimia korosif jangan sampai bereaksi dengan tempat penyimpanannya, atau lemari rak dan kabinet. Perhatikan bahwa di antara bahan korosif dapat bereaksi dengan hebat, sehingga dapat mengganggu kesehatan pengguna. Yang keempat yaitu penyimpanan dan penataan bahan kimia flammable dan combustible. Cairan bahan kimia flammable dan combustible diklarifikasi menurut titik bakar atau nyala atau flash point dan titik didihnya atau boiling point. Titik bakar dinyatakan sebagai suhu minimum cairan untuk menghasilkan uap yang cukup sehingga dapat terbakar ketika bercampur dengan udara. Yang kelima, penyimpanan dan penataan bahan kimia oksidator. Jangan menyimpan pada wadah atau tempat yang terbuat dari kayu, juga jangan berdekatan dengan bahan lain yang mudah terbakar. Simpan pada tempat dingin dan kering. Yang keenam, penyimpanan dan penataan bahan kimia beracun atau toksik. Tulisi wadah bahan kimia ini dengan kata bahan beracun. Simpan di dalam wadah yang tidak mudah pecah dan tertutup rapat. Yang ketujuh, penyimpanan dan penataan bahan kimia sensitif cahaya. Penyimpanan bahan kimia yang sensitif cahaya harus dipisahkan atas dasar tingkat kebahayaannya. Simpanlah bahan sensitif cahaya ini dalam botol berwarna coklat. Apabila botol penyimpan bahan kimia ini harus dibungkus dengan foil atau kertas perak atau timah, maka tulisi label pada bagian luar botol tersebut. Kemudian yang poin 8 yaitu penyimpanan dan penataan gas terkompresi. Ada beberapa aspek yang harus diperhatikan ketika kita menyimpan bahan kimia berupa gas yang terkompresi. A. Pisahkan dan tandai mana tabung gas yang berisi dan mana yang kosong. B. Amankan bagian atas dan bawah silinder dengan menggunakan rantai dan rak logam. C. Atur regulator ketika gas dalam silinder digunakan. D. Pasang tutup ventil ketika silinder tidak digunakan. E. Jauhkan silinder dari sumber panas, bahan korosif, bahan berasap, maupun bahan mudah terbakar. F. Pisahkan silinder yang satu dengan yang lainnya jika gas dari silinder satu dapat menimbulkan reaksi dengan gas dari silinder lain. G. Gunakan lemari asap untuk mereaksi gas yang diambil dari silinder. H. Gunakan gerobak
yang dilengkapi rantai ketika memindahkan silinder gas berukuran besar. I. Jagalah sumbat katup jangan sampai lepas ketika menggeserkan silinder, karena gas dalam silinder memiliki tekanan tinggi. C. Fasilitas laboratorium dan alat laboratorium. Semua laboratorium harus dirancang untuk memudahkan kerja eksperimen serta mengurangi kecelakaan. Bekerja, laboratorium harus memahami cara kerja fasilitas. Semua pegawai terlatih untuk memahami kemampuan dan kebatasan sistem fasilitas, kendali lingkungan, tunduk laboratorium, dan perangkat buat lainnya, serta menggunakan dengan benar. Dan fasilitas tersebut antara lain ada 6 fasilitas di laboratorium. 1. Ruangan bersama. 2. Fasilitas laboratorium. 3. Tunduk laboratorium. 4. Kotak sarung tangan. 5. Ruang bersih. 6. Lemari keselamatan biologis. Saya akan jelaskan satu persatu. Ruang bersama yaitu menggunakan bersama oleh peneliti dan kelompok peneliti. Letaknya peralatan bersama di tempat yang bukan bagian dari zona kerja individu. Jika diletakkan dekat lab, peralatan dapat diberi dinding untuk mengurangi kebisikan. Peralatan yang dapat digunakan bersama, contohnya HPLC, mesin es, kotak penimbang, NMR, timbangan, dan masih banyak lagi. Yang kedua, fasilitas laboratorium, yaitu penting untuk mengontrol bahan kimia yang terbawa di udara laboratorium. Sistem ventilasi laboratorium yang direncanakan dengan baik pasti sertai fasilitas laboratorium. Yang ketiga, tunduk laboratorium, yaitu komponen terpenting yang digunakan untuk melindungi pekerja laboratorium dari paparan bagian kimia dan bahan yang digunakan dalam laboratorium. Tunduk laboratorium standar yaitu kotak tahan api dan bahan kimia yang memiliki satu muka di depan dengan daun pintu yang digeser untuk memungkinkan menggunakan akses bagian dalam volume besar tertarik melalui muka dan keluar dari atas untuk menampung dan menghilangkan kontaminan dalam laboratorium. Yang keempat, kotak sarung tangan. Apa sih kotak sarung tangan itu? Ya, saya jelaskan ya. Kotak sarung tangan itu adalah sebenarnya tertutup dan di bawah tekanan negatif dan positif. Kotak sarung tangan biasanya berupa unit kecil dan beberapa sarung tangan karet panjang selengan yang digunakan operator untuk bekerja di dalam. Yang kelima, ruang bersih. Ruang bersih yaitu khusus atau ruang kerja di mana udara dalam volume besar dipasung melalui head fan untuk mengurangi partikulat yang terdapat di dalam ruangan. Bahan, konstruksi, dan teknik konstruksi khusus, peralatan penahan udara, gemar, dan prosedur diperlukan tergantung tingkat kebersihan fasilitas. Yang terakhir yaitu yang keenam ya, lemari keselamatan biologis, yaitu bisa disingkat BSC, yaitu perangkatan penampung dan pelindungan biasanya digunakan dalam laboratorium yang bekerja dengan engine biologis. BSC direncanakan dibangun serta khusus untuk menawarkan pelindungan bagi pekerja serta udara bersih dan terserik untuk bahan di dalam ruangan kerja. Lemari ini mungkin juga efektif untuk menghindari nanopartikel. BSC tersedia lain tempat menangani organisme. Prosedur operasional melindungi pekerja dan lingkungan. Yang kemudian mengenali alat laboratorium adalah berikut: alat yang baik dan terkalibrasi, mengenali terhadap peralatan laboratorium
laboratorium merupakan kewajiban bagi setiap petugas laboratorium, terutama mereka yang akan mengoperasikan peralatan tersebut, seperti alat yang akan dioperasikan, yaitu yang benar-benar dalam kondisi 1. Siap untuk dipakai, 2. Bersih, 3. Berfungsi dengan baik, 4. Respirasi. Peralatan yang ada juga harus disertai dengan buku petunjuk mengoperasikan manual. Hal ini untuk mengantisipasi terjadinya kerusakan, di mana buku manual merupakan petunjuk bagaimana cara kita memudahkan, kalau rusak itu memudahkan kita untuk melihat petunjuk bagaimana cara menggunakan yang alat yang merusak. Beberapa peralatan yang dimiliki harus susun secara teratur pada tempat tertentu, berupa rak atau meja yang disediakan. Peralatan digunakan untuk melakukan sesuatu kegiatan pendidikan, penelitian, pelayanan masyarakat, atau studi tertentu. Karena alat-alat ini hanya siap pakai agar sewaktu-waktu kita menggunakan itu mudah. Peralatan laboratorium sebaiknya dikelompokkan berdasarkan penggunanya. Setelah digunakan harus segera dibersihkan agar kita tidak memakai peralatan yang rusak. Jadi kita harus peralatan yang bersih. Contohnya sebagai penutupnya tuh misalnya transparan, terutama lagi alat-alat yang cepat berdebu, kotor, dan akhirnya dapat merusak peralatan yang kita gunakan. Yang selanjutnya akan dijelaskan teman saya. Poin terakhir yaitu tentang alat laboratorium kimia. Untuk menunjang kegiatan praktikum atau eksperimen di laboratorium, dibutuhkan peralatan khusus yang didesain untuk keperluan di laboratorium. Berikut beberapa nama, alat, dan fungsinya pada laboratorium kimia, yaitu 1. Gelas piala yang berfungsi sebagai penampung sampel atau bahan sementara, atau bisa digunakan sebagai penyimpan zat sementara. Yang kedua yaitu gelas ukur. Gelas ukur adalah alat ukur volume untuk sampel bahan cair dengan ketelitian rendah. Kemudian yang ketiga yaitu corong gelas. Memiliki fungsi yaitu yang pertama sebagai alat bantu untuk memindah atau memasukkan larutan ke wadah atau tempat yang mempunyai dimensi pemasukan sampel bahan kecil. Yang kedua yaitu sebagai alat bantu dalam melakukan penyaringan, yaitu sebagai tempat meletakkan kertas saring. Kemudian alat yang keempat yaitu pengaduk kaca. Digunakan untuk membantu menghomogenkan larutan. Alat bantu mengalirkan larutan ke dalam corong ketika memindah atau ketika menyaring larutan. Yang kelima yaitu karet penghisap. Digunakan untuk membantu mengambil larutan kimia yang berbahaya dengan cara disambungkan dengan pipet ukur atau pipet volume. Kemudian yang keenam yaitu pipet ukur. Digunakan untuk mengambil larutan dan mengukur volume larutan pada berbagai skala atau ukuran dengan ketelitian tinggi. Kemudian yang ketujuh yaitu pipet volume atau pipet gondok. Digunakan untuk mengambil bahan dan mengukur volume larutan hanya satu skala ukuran dengan ketelitian tinggi atau ketelitian lebih tinggi dibanding pipet ukur. Kemudian yang kedelapan yaitu pipet tetes atau dropping. Berfungsi untuk mengambil bahan dalam jumlah sedikit atau tetesan, tidak ada skala ukuran
volume pada alat ini. Yang kesembilan yaitu labu ukur atau labu takar. Berfungsi sebagai yang pertama, membuat suatu larutan dengan volume yang diketahui secara teliti. Yang kedua, mengencerkan larutan sampai volume tertentu dengan ketelitian yang tinggi. Kemudian alat yang terakhir yang ke-10 yaitu batang pengaduk ujung spiral yang digunakan untuk menghomogenkan larutan kimia. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk teman-teman yang sudah mendengarkan pemaparan materi dari kelompok kami. Semoga materi tersebut bermanfaat untuk kita semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.